Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Mayari, mahasiswi Pendidikan Fisika 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Fisika. Video ini berisi materi mengenai pemanasan global untuk kelas 11 semester genap. Bagaimana menurut kalian suhu di bumi akhir-akhir ini? Apakah terasa panas dari yang biasanya? Apa sih faktor utamanya? Dan bisakah kita mengurangi dampaknya? Proses meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan bumi disebut dengan pemanasan global. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 sampai dengan 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Inilah mengapa bumi terasa semakin panas akhir-akhir ini. Pemanasan global tidak lepas dari gas rumah kaca. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyebutkan bahwa sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan bisa disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Disebut gas rumah kaca karena sistem kerja gas-gas tersebut di atmosfer bumi mirip dengan cara kerja rumah kaca yang berfungsi menahan panas matahari di dalamnya agar suhu di dalam rumah kaca tetap hangat. Efek rumah kaca dapat terjadi karena adanya gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi yang berfungsi sebagai perangkap radiasi thermal sehingga menyebabkan bumi semakin panas. Adapun gas rumah kaca terdiri dari 6 jenis gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, dinitrooksida, metana, sulfur hexafluorida, perfluorokarbon, dan hidrofluorokarbon. Gas-gas rumah kaca ini dapat terbentuk melalui proses secara alami dan juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca terdiri dari 6 jenis, yaitu karbon dioksida yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil di sektor energi, industri, transportasi, deforestasi, dan pertanian. Yang kedua ada metana yang bersumber dari pertanian, perubahan tata lahan, pembakaran biomasa, dan tempat pembuangan air sampah. Yang ketiga ada nitrooksida yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, industri, dan pertanian. Yang keempat ada hidrofluorokarbon yang bersumber dari industri manufaktur, industri pendingin, dan penggunaan aerosol. Yang kelima ada perfluorokarbon yang bersumber dari industri manufaktur, industri pendingin, dan penggunaan aerosol. Yang terakhir ada sulfur hexafluorida yang bersumber dari transmisi listrik, manufaktur, industri pendingin, dan penggunaan aerosol. Ini adalah dampak dari pemanasan global. Dampak negatif dari pemanasan global antara lain mencairnya es di kutub. Pemanasan global berdampak langsung pada pencairan es di daerah kutub utara dan kutub selatan. Es di Greenland yang telah mencair hampir mencapai 19 juta ton. Volume es di Arktik pada musim panas 2007 hanya tinggal setengah dari yang ada 4 tahun sebelumnya. Pada tanggal 6 Maret 2008, sebuah bongkahan es seluas 414 km persegi di Antartika runtuh. Yang kedua adalah naiknya permukaan laut. Mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan berdampak langsung pada naiknya level permukaan air laut. Para ahli memperkirakan apabila seluruh Greenland mencair, level permukaan air akan naik sampai dengan 7 meter. Cukup untuk menenggelamkan seluruh pantai, pelabuhan, dan dataran rendah di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu perubahan iklim ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis baru akan bermunculan dengan kecenderungan makin lama makin kuat. Kamu tentu menyadari betapa panasnya suhu di sekitar kamu belakangan ini, yang berarti gelombang panas di bumi ini meningkat. Kamu juga dapat melihat betapa tidak dapat diprediksinya kedatangan musim hujan ataupun kemarau yang mengakibatkan kerugian bagi petani karena musim tanam yang seharusnya dilakukan pada musim kemarau ternyata hujan. Selanjutnya adalah habisnya gletser sebagai sumber air bersih. Mencairnya gletser di dunia mengancam ketersediaan air bersih dan turut menyumbang peningkatan level air laut dunia. Gletser-gletser dunia saat ini mencair hingga titik yang mengkhawatirkan. NASA mencatat bahwa sejak tahun 1960 hingga 2005,
jumlah glasir di berbagai belahan dunia yang hilang tidak kurang dari 8.000 meter kubik. Dan yang terakhir adalah penipisan atau kerusakan lapisan ozon. Gas ozon atau O3 terletak di stratosfer. Ozon berfungsi melindungi permukaan bumi dari bahaya sinar ultraviolet atau UV. Zat yang dapat merusak lapisan ozon antara lain gas klorofluorokarbon, terutama freon 11 dan freon 12 yang digunakan untuk industri, mesin pendingin, dan zat pendorong. Kerusakan lapisan ozon menyebabkan bumi semakin banyak menerima pancaran sinar UV yang dapat menyebabkan penyakit kanker kulit, katarak, kerusakan sel-sel pada manusia dan hewan, serta menimbulkan penyakit yang lainnya. Selain memberikan dampak negatif, pemanasan global juga memberikan dampak positif, seperti lahan rawa berpeluang ditanami padi. Pada musim kemarau, air yang ada di rawa akan subur, sehingga memungkinkan untuk ditanami padi. Yang kedua, kesuburan tanah meningkat. Salah satu dampak dari pemanasan global adalah peningkatan curah hujan di berbagai daerah, sehingga dapat menyebabkan banjir. Banjir dapat menimbulkan tanah karena unsur-unsur kimia tercuci dan membawa lumpur yang dapat mencapai ketebalan beberapa sentimeter. Dan yang ketiga ada kenaikan fotosintesis. Pada proses fotosintesis, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Respon tanaman terhadap kadar karbon dioksida berbeda-beda. Ada yang dapat meningkatkan produktivitas dan ada yang menurunkan produktivitas. Tanaman golongan C4 seperti jagung akan mengalami peningkatan fotosintesis ketika suhu udara mengalami peningkatan. Untuk mengurangi terjadinya pemanasan global tidak dapat dilakukan hanya oleh sekelompok orang, melainkan kita sebagai penghuni muka bumi perlu untuk bersama-sama mengatasi pemanasan global, yaitu dengan cara penurunan emisi gas rumah kaca. Menurut IPCC, gas rumah kaca stabil pada konsentrasi 450 sampai 550 ppm. Untuk menjaga kestabilan gas rumah kaca, maka negara-negara maju harus menurunkan emisi 10-40% di bawah tingkat emisi tahun 1990 dan tahun 2020. Yang kedua yaitu cara mitigasi. Mitigasi adalah mencari cara untuk menekan laju emisi gas rumah kaca. Mitigasi memerlukan waktu yang panjang dan upaya yang preventif untuk menekan dampak negatif gas rumah kaca. Mitigasi dapat dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan alam, gaya hidup hijau atau green lifestyle, pendidikan peduli lingkungan agar manusia tidak serakah dalam mengambil sumber daya alam. Yang keempat, hemat energi dan mencari alternatif sumber energi yang bukan bahan bakar fosil. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.